Bapak Ibu saudara-saudaraku, Jemaat GKP Resort Persiapan Cikarang Baru, selamat bertemu kembali di tahun 2021, ibadah perdana yang kita lakukan di tahun 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai acara kebaktian malam doa ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bernyanyi di dalam Kidung Jumat nomor 19 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal kepada maut demi menebus kami, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena pengorbanannya bagi kami. Dengarkanlah doa kami di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jumat nomor 436 ayat 1.
Tuhan sebagai epistel kita yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11. Kami akan membacakan untuk kita semua. Di bawah judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapakmu kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menjenguk nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya engkau menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam PKJ nomor 23 ayat 1. Firman Tuhan pada kita pada malam doa malam hari ini tertulis pada Injil Yohanes 12 ayat 36 sampai 43. Kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh Tuhan atas berkat belas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau telah melindungi kami di sepanjang hari ini, dari mulai bangun tidur kami, dari tadi pagi hingga sampai malam ini. Tuhan, kami dapat melaksanakan kegiatan kami dalam pekerjaan kami satu hari ini, ya Tuhan, sehingga kami bisa Engkau tibakan dan beribadah pada malam doa pada hari ini, ya Tuhan. Dan sesuai dengan isi firman-Mu yang telah kami bacakan pada malam hari ini, Tuhan, bahwa berikanlah kami kekuatan agar kami tidak seperti orang-orang fasik atau orang Farisi yang tidak percaya akan kehadiran Tuhan, bahwa di sepanjang hidup kami karya Tuhanlah yang sudah bekerja, dan mampukan kami, ya Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu yang selalu hadir dalam hati dan pikiran kami, untuk membantu kami melakukan pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Dan berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu sajalah yang bisa kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami tersesat, ya Tuhan, dan biarlah kami mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Ampuni kami, ya Tuhan, akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu-satunya yang ku
mempersiapkan doa syafaat, mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 450 ayat 4 dan 5. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan pada ibadah malam doa perdana di bulan Maret tahun 2021 yang kami laksanakan di Jemaat-Mu GKP Cikarang Baru. Biarlah kiranya rahmat Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara perjalanan kehidupan kami, terutama para pelayan Tuhan.
biarlah seluruh pelayan Tuhan di Jemaat GKP Cikarang Baru bisa mendekatkan diri ke hadirat Tuhan dan memberikan hati dan pikiran kami untuk melanjutkan pelayanan kami di tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, pada ibadah malam doa yang kami laksanakan di Jemaat GKP Cikarang Baru, biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini, dan secara khusus bagi seluruh jemaat GKP Cikarang Baru dimanapun mereka berada yang bisa mengikuti ibadah melalui layanan virtual ini. Kiranya Tuhan berkati ya Bapa, biarlah segala pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan begitu juga dengan doa-doa kami menjadi kehidupan bagi kami sebagai anggota jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, di dalam setiap situasi pergumulan mereka di masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan memberikan kesehatan dan menjauhkan segala penyakit ini Tuhan dari hadapan kami. Dan begitu juga kepada pemerintah kami ya Tuhan yang sedang melaksanakan vaksinasi, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati segala program pemerintah kami, sehingga Tuhan seluruh anggota jemaat-Mu dapat ambil bagian dalam vaksinasi ini. Kiranya Tuhan berkati semua medis yang bisa melaksanakan program pemerintah dalam vaksin ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada seluruh anggota jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Pada saat ini kiranya uluran tangan-Mu yang maha kudus, yang campur tangan, yang menyertai kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi di tengah-tengah keluarga kami boleh berpengharapan kepada Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang kami alami. Bila mana Tuhan sedang terjadi permasalahan antara keluarga, antara orang tua dengan anak, kiranya Tuhan ikut campur tangan, memberikan hikmat kepada kami sebagai orang tua untuk dapat mengajari anak kami takut akan Tuhan dan juga bisa menghormati orang tua. Dan kami juga sebagai orang tua, ajar kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami bisa lebih mengasihi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti sekolah melalui layanan Zoom atau virtual ya Bapa. Biarlah kiranya berikan roh hikmat yang dari Tuhan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh Tuhan dibekali dengan ilmu yang baik untuk masa depan mereka akan datang. Bapa di surga, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang layak bagi mereka. Dan begitu juga bagi mereka yang mencari jodoh, kiranya Tuhan berikan jodoh yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan kami juga berdoa ya Bapa secara khusus bagi jemaat-Mu GKP Cikarang Baru. Biarlah kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada kami Tuhan dimanapun kami berada, terutama di dalam ibadah malam doa ini ya Tuhan. Kami datang mendekatkan diri ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merendahkan diri seperti yang diajarkan firman-Mu pada malam ini, karena orang yang rendah hati akan beroleh kehidupan dan penyertaan dari Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh para pelayan, oleh pendeta kami pada malam ini,
Kiranya Tuhan berkati sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Dan begitu juga dengan pendeta kami yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami adalah manusia yang berdosa, yang melakukan dosa kepada sesama kami manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jumat 424 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Kami bersyukur datang ke hadirat-Mu ya Bapa di dalam ibadah malam doa yang pertama yang akan kami laksanakan di sepanjang tahun 2021. Terpujilah nama Tuhan karena kami masih bisa bersekutu. Meski di tengah-tengah keterbatasan yang masih kami rasakan, kami masih harus menikmati malam doa di rumah kami masing-masing melalui tayangan virtual. Tapi kami yakin dan percaya Bapa itu tidak akan mengurangi keteguhan iman kami. Maka kami berdoa, rindu agar seluruh jemaat Tuhan ingat dan mau memberikan waktu sebentar untuk mengucapkan syukur kehadirat Tuhan di dalam ibadah malam doa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengar, mengerti firman Tuhan dan menjadi pelakunya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ibadah malam doa kita pada hari ini yang jatuh untuk pertama kali di dalam rangkaian Minggu Reminiscere, yang berarti ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, akan menyentuh kita dengan sangat indah melalui tulisan pemazmur dalam pasal 22 dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua, marilah kita mengikutinya bersama-sama. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia.
hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tadi saya katakan di bagian awal firman Tuhan yang menyapa kita untuk pertama kali dalam malam doa di tahun 2021 ini sangat mengena dan menyentuh terkait dengan konteks kita pada masa sekarang ini. Ada banyak penderitaan yang sedang kita alami, ada banyak pergumulan yang harus kita lalui bersama di dalam kehidupan kita. Saya akan membukanya dengan sebuah kisah nyata yang saya baca dari sebuah buku tentang seorang penyanyi, seorang pianis rohani yang sangat terkenal di daerahnya pada waktu itu, yakni yang bernama Thomas A. Dorsey. Thomas A. Dorsey pada tahun 1932 diundang ke St. Louis untuk menyanyi di dalam sebuah ibadah kebangkitan rohani atau KKR. Lalu ketika dia berangkat ke St. Louis, ia meninggalkan istrinya Nettie yang sedang hamil di Chicago. Karena istrinya tinggal di sana dan dalam keadaan mengandung, ia tidak bisa membawanya serta dalam pertunjukan tersebut. Bapak Ibu, pertunjukan berjalan dengan sangat lancar. Para hadirin memberi sambutan yang sangat meriah dan mereka menikmati pujian rohani yang dibawakan oleh Dorsey. Tetapi dalam akhir penampilannya, ia menerima kabar buruk dari Chicago. Istrinya meninggal saat melahirkan ketika dia tidak bisa bersama-sama mendampingi istrinya, tidak bisa bersama-sama dengan istrinya berjuang ketika anaknya akan dilahirkan. Istrinya meninggal, beberapa jam kemudian ia mendapat kabar bayi laki-laki yang baru dilahirkan pun meninggal dunia. Dengan hati yang sangat berduka, Bapak Ibu, Dorsey berusaha mencari jawab atas peristiwa yang dia lalui. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah seharusnya aku tidak pergi ke St. Louis? Apakah Allah telah berlaku tidak adil? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kira-kira kalau kita baca Mazmur 22 ini, pemazmur yang kala itu merasa dalam keadaan yang sangat terpuruk, mempertanyakan hal yang hampir sama dengan pertanyaan Dorsey. Mari kita lihat di ayat bagian pertama pasal 22, di ayat 2 dan ayat 3. Pemazmur berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ada kalanya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita merasakan apa yang Dorsey rasakan. Bentuknya, besarannya mungkin tidak sama. Ada mungkin yang merasa, pergumulan saya tidak sedalam Dorsey. Tetapi setiap pribadi di dalam kehidupan pernah mengalami yang namanya keterpurukan sehingga merasa segala sesuatu tidak lagi mungkin di dalam kehidupannya. Dorsey bertanya-tanya ini. Mazmur 22 ayat 1 ini dibacakan atau diperdengarkan di dalam rintihan ketika Yesus di kayu salib. Ini dijadikan pengantar untuk memasuki masa penderitaan atau masa ketika Yesus merasakan sengsara di kayu salib. Apa yang akan terjadi ketika tidak ada harapan di dalam kehidupan kita? Ketika penderitaan datang bertubi-tubi, ketika kesusahan, pergumulan datang berulang kali di dalam kehidupan seseorang, kalau kita baca tema minggu kita, Allah memperhitungkan iman orang percaya seperti apakah iman
akan membantu seseorang yang sedang dalam keterpurukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat khotbah minggu kita kemarin di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 25 dikatakan demikian, sekalipun tidak ada harapan. Ya, ada masa di mana kita merasa sama sekali tidak ada harapan. Itu kenapa beberapa kali dalam khotbah saya katakan ada orang yang jatuh ke dalam putus harapan atau putus asa karena merasa di depan terlalu gelap untuk dijalani. Tetapi yang menarik dari teks yang kita baca pada hari ini, dia tidak memfokuskan kita untuk melihat di bagian awal teks ini, tetapi dia kemudian mengajak kita untuk merefleksikan mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 27. Saya bukan mau bilang bahwa firman Tuhan tidak mau membuat kita melihat bagian-bagian rumitnya, tidak. Tetapi firman Tuhan mau memberikan suatu optimis, keyakinan kepada kita. Ya, benar, ada masa ketika kita merasakan Allah seolah-olah meninggalkan kita, seperti dalam ayat 2 dan ayat 3. Ini adalah situasi yang sangat pelik, seperti tidak ada jalan keluar, seperti tidak ada yang menolong. Tuhan pun terasa acuh dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ahli biblika berkata demikian. Ayat 23 sampai dengan ayat 32 ini sepertinya dituliskan kemudian. Jadi pada awalnya hanya ada ayat 1 sampai dengan ayat 22 yang menuliskan tentang pergumulan, teriakan, minta tolong, keputusasaan atau kehidupan yang seolah-olah terasa tanpa harapan. Lalu kemudian disambung dengan ayat 23 sampai 32. Para ahli biblika berkata itu ditulis ketika pemazmur menyadari bahwa Tuhan menyertai di dalam penderitaan. Ya, memang kalau kita baca secara menyeluruh, bagian ini dibagi atas dua bagian. Bagian ketika pemazmur merasakan hidupnya sangat berat, ketika hidupnya tiada pertolongan, lalu ia masuk dalam perenungan imannya dan kesaksian tentang pertolongan Allah di dalam keterjepitannya. Lalu kemudian pengakuan iman ini bahwa Allah menyertai di dalam penderitaan itu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa ada buah dari pengakuan iman atas penyertaan Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur. Pemazmur berkata dia akan bernyanyi, dia berjanji akan memuji Tuhan di depan segala bangsa. Ia mengajak bangsa-bangsa juga memuji Tuhan. Lalu kemudian ia berjanji akan mempersembahkan persembahan syukur. Dalam tradisi Israel, Bapak Ibu, ada yang namanya kurban syukur. Kurban syukur ini sama seperti kurban lainnya, bentuknya dalam bentuk daging. Tetapi dalam kurban syukur itu daging kurban boleh dimakan, dapat dimakan, lalu dibagikan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih kepada orang-orang yang miskin. Artinya ketika si pemazmur merasakan pertolongan Allah, ia merasa berkat itu kemudian ia harus bagikan kepada orang-orang di sekitarnya untuk bisa merasakan, ya, di dalam Allah ada pertolongan. Ia harus membagikan iman percayanya untuk membuat orang-orang yang lain juga kuat dan percaya di dalam pergumulan iman mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, proses pemulihan atas peristiwa yang berat dalam kehidupan kita tentu bukanlah hal yang mudah. Untuk bisa sampai atau berubah dari pasal 2 tadi sampai ke pasal 23 yang dituliskan oleh pemazmur bukanlah hal yang mudah. Daud yang taat sekalipun mengalami penderitaan yang berat dalam hidupnya, baik secara pribadi ataupun dalam kehidupan berbangsa, yakni sebagai pemimpin bangsa Israel. Ada kalanya Daud berada di dalam posisi seperti ayat 2 dan ayat 3 tadi, ketika dia merasa Allah meninggalkan dan begitu jauh dari dalam kehidupannya. Tetapi ada masa juga ketika Daud menyadari bahwa meski gelap datang, penderitaan ada, pergumulan ada, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan
bangsanya. Allah tidak pernah memandang hina atau jijik kepada orang-orang yang sengsara dan tertindas. Pernahkah Bapak Ibu berpikir ketika kita sedang mengalami pergumulan, lalu kita merasa, oh Tuhan, ini karena saya berdosa. Oh Tuhan, ini karena saya melakukan banyak pelanggaran. Oh Tuhan, karena saya adalah orang yang hina. Ya, meski kita adalah orang yang hina, kita adalah orang yang berdosa, Tuhan tidak pernah jijik atas penderitaan atau kesengsaraan yang dialami atau yang kita alami di dalam kehidupan kita. Iman dan keyakinan yang seperti itulah Bapak Ibu yang kita nyatakan di dalam kata, di dalam doa, di dalam nyanyian yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Iman yang menyatakan walau saya menderita hari ini, walau saya bergumul hari ini, walau saya kotor, hina dan jijik, pada saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Ini bukan legalisasi untuk kita berlaku jahat ya Bapak Ibu. Bagaimanapun Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tidak. Tetapi ini adalah pelawatan Allah kepada kita yang hidup dalam pergumulan iman yang sangat berat. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Jadi ketika kita berdoa, lalu kita merasa pertolongannya tidak datang, kita berdoa lagi, kita merasa Tuhan belum menjawab, kita berdoa lagi ternyata jawaban Tuhan berbeda dari yang kita inginkan, tetap meyakini bahwa di sana ada penyertaan Tuhan adalah iman yang diperhitungkan. Doa kita tidak sedang diabaikan. Doa Bapak Ibu tidak sedang diajukan oleh Allah. Allah memperhitungkan doa dan seruan yang kita nyatakan. Nah, itu sebabnya ada lagu di dalam Kidung Jemaat kita nomor 332 yang sering kita pakai di dalam ibadah-ibadah penghiburan. Dia menguatkan setiap orang yang lemah atau setiap orang yang berduka atau setiap orang yang merasakan himpitan kehidupan dengan syair demikian. Suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Artinya dalam hal yang kita rasakan berat, dalam hal yang kita rasakan menyenangkan, Allah tetap ada di sana. Dia bukan Allah yang meninggalkan kita dalam masa-masa kehidupan kita. Ini yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi apa yang perlu kita kerjakan Inang? Kalau situasi pandemi ini masih menyusahkan kehidupan, kalau pergumulan saya masih tetap menyakiti hati saya, kalau situasi fisik saya yang lemah masih menghantam keyakinan iman saya, teruslah berdoa. Tapi Tuhan belum jawab sampai hari ini Inang, teruslah berdoa, teruslah berteriak minta tolong. Allah memperhitungkan iman orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpuji namamu untuk firman yang baru kami dengarkan. Kami akan terus berteriak minta tolong kepadamu Tuhan di tengah-tengah penderitaan kami. Kami akan terus meminta pertolonganmu agar kiranya Engkau menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Maka untuk 1 tahun ke depan ini, di tahun 2021 ini, kami mau melihat terus penyertaan Tuhan. Baik ketika kami tertawa, baik ketika kami menangis, biar kiranya penyertaan-Mu itu yang selalu kami jadikan tonggak pengharapan kami, sehingga tidak ada satupun dari antara orang-orang percaya, dari jemaat Tuhan yang kehilangan pengharapan. Kami tetap bisa berjalan, kami tetap bisa melangkah, meski langkah kami terasa begitu berat. Bapa yang terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini tinggal diam di dalam hati kami, menjadikan kami orang-orang yang kuat untuk bisa melanjutkan hari-hari di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat yang pertama. Kau yang susah dan
ditulis dalam Imamat 27 ayat 32, demikian firman Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.